Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kode-kode yang ada di fine tuning pada tugas ini. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama, yaitu instalasi dependensi. Saya akan jelaskan sedikit mengenai kode ini. Kode ini digunakan untuk menginstal beberapa atau berbagai library Python yang dibutuhkan untuk pengembangan project AI dan juga LM-nya. Kita lanjut ke slide nomor 2, yaitu import library dan juga setup runtime. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya. Codingan ini digunakan untuk menyiapkan environment pelatihan Large Language Model atau LLM-nya, menggunakan Python dan juga library AI seperti PyTorch, Transformer, PEFD, dan juga TRL. Bagian import berfungsi untuk memanggil library yang diperlukan untuk pengolahan data dan juga training model, optimasi GPU, serta fine-tuning model menggunakan metode LoRa, variable project underscore direct, bagian sini. Dan juga output root digunakan untuk menentukan folder project dan juga tempat penyimpanan hasil training, serta model yang digunakan yaitu ditentukan melalui model underscore name. Bagian sini kita menggunakan pen/pen3-1.7b, yaitu model LM yang dari Alibaba Cloud. Sementara output printnya digunakan untuk menampilkan lokasi folder project seperti status bagian sini, kuda atau GPU yang tersedia, serta nama GPU yang digunakan agar pengguna dapat memastikan proses training berjalan dengan dukungan hardware yang sesuai. GPU yang kita gunakan Tesla T4. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu upload 3 file CSV dataset. Saya akan langsung jelaskan saja ke codingannya, yang dimana codingan ini digunakan untuk mengelola proses upload, validasi, normalisasi, dan juga ringkasan dataset training berbentuk file CSV di Google Colab. Yang dimana program pertama-tama akan menentukan nama file yang wajib diupload melalui extended upload. Di bagian sini, di sini nama file yang kita upload yaitu case 1 instruction customer service, case 2 yaitu sentiment classification, dan juga case 3 information extraction. Lalu normalisasi nama file agar tetap terbaca meskipun nama file berubah seperti adanya angka 1 pada hasil download ulang. Setelah itu fungsi upload underscore file underscore in underscore collab digunakan untuk mengubah atau mengunggah file CSV dan memastikan seluruh isi file dibutuhkan tersedia. Selanjutnya kode akan mendeteksi otomatis kolom seperti sistem, user, dan juga asisten meskipun nama kolom berbeda-beda menggunakan fungsi pick underscore kolom. Oke, kita lanjut aja. Setelah itu dataset kemudian dinormalisasikan ke format standar training LLM melalui normalized training underscore CSV untuk menghapus data kosong dan juga menyusun ulang kolom menjadi sistem, user, dan juga asisten. Setelah hasil normalisasi disimpan dalam bentuk CSV, lalu seluruh informasi dataset seperti jumlah data, nama file, dan juga mapping kolom ditampilkan dalam bentuk tabel ringkasan menggunakan PD data frame dalam kurung upload summary yang ditampilkan melalui PD data frame upload underscore summary. Bagian case 1, case 2, dan juga case 3. Selanjutnya kita akan lanjut ke lihat contoh data tiap case. Saya akan langsung jelaskan saja codingannya sedikit. Jadi mana kode ini digunakan untuk menampilkan preview atau contoh isi dataset yang telah kita upload dan juga kita normalisasikan. Berikutnya, yaitu codingan nomor 5, yaitu sel ini mengatur nama output, varian token, dan juga contoh prompt dari parameter training dasar. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya, yaitu pada codingan ini digunakan untuk mengatur konfigurasi proses fine tuning model LLM pada 3 jenis kasus berbeda. Yang pertama itu ada customer service, klasifikasi sentimen, dan juga ekstraksi informasi. Nah, bagian hypermeter di bagian sini menentukan pengaturan training seperti jumlah efforts, batch size, learning rate, ukuran data, evaluasi penggunaan quantitation 4 bit untuk menghemat memori GPU, serta send agar hasil training konsisten. Lalu di akhir kode, seperti biasa di akhir kode ada PD data frame, yang dimana digunakan untuk menampilkan ringkasan konfigurasi setiap case dalam bentuk sebuah tabel, termasuk jumlah data, output model, dan juga parameter training. Nah, ini hasilnya, terdapat case, judulnya, dan juga outputnya, dan juga panjangnya. Saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya. Kode ini digunakan untuk menyiapkan sebuah dataset dan model sebelum proses fine tuning LLM dilakukan. Nah, double LoRa config. Oke, bagian sini LoRa config digunakan untuk membuat konfigurasi LoRa atau low rank adaptation sehingga fine tuning model dapat dilakukan dengan lebih efisien tanpa melatih seluruh parameter model besar secara penuh. Oke, kita langsung lanjut ke sel berikutnya, yaitu hal perjalankan fine tuning per case. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai kodenya. Kode Oke, kita lanjut agar mudah disimpan. Jadi kita kompresi ke zip itu agar mudah disimpan atau dipindahkan. Sedangkan download underscore zip in collab berfungsi untuk mengunduh optimasi file zip jika dijalankan di collab. Fungsi utama train one case itu menangani seluruh proses training dalam satu case. Kita lanjut ke yang paling akhir yaitu training adapter. Di mana bagian sini digunakan untuk menyimpan daftar isi adapter model yang telah berhasil dilatih agar tetap digunakan kembali pada tahap inferensi atau demo aplikasi. Oke, langsung saja kita ke model yang pertama. Training case 1 customer service. Yang dimana kode ini digunakan untuk menjalankan proses fine tuning pada case 1 menggunakan fungsi train one case. Bagian sini, di sini kita menggunakan case 1. Inilah hasilnya. Di sini kita lanjut ke codingan berikutnya. Training case 2 klasifikasi sentimen. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya. Hampir sama, cuman beda case. Di mana kode ini digunakan menjalankan fine tuning model pada case 2, yaitu kasus klasifikasi sentimen dengan memanggil fungsi train one case 2, di mana hasil training berupa folder adapter dan juga zip hasil fine tuning. Training case 3, ekstraksi informasi. Yang dimana kode ini digunakan untuk menjalankan proses fine tuning model pada case 3, yaitu proses ekstraksi informasi untuk memanggil fungsi train one case. Bagian sini, yaitu case 3, hasil berupa adapter model dan juga zip
hasil fine tuning kemudian disimpan dalam directory trained underscore adapter juga trained adapter zip menggunakan key-cast 3. Inilah hasilnya. Di sini dia sedang loading, lalu nanti di endingnya dia bakalan ngedownload, akan masuk ke download kita. Oke, saya akan lanjut ke slide berikutnya, yang dimana di sini kita mencari adapter yang sudah di training. Nah, kode ini digunakan untuk mencari dan membuat sebuah adapter hasil fine tuning yang telah dibuat sebelumnya. Jadi fungsi existing underscore adapter underscore path ini akan memeriksa setiap folder of training dan memastikan file adapter configuration tersedia sebagai tanda bahwa adapter berhasil dibuat. Setelah adapter ditemukan, program akan membersihkan memori lalu membuat base model dan juga tokenizer, membuat fungsi load underscore base model dan juga tokenizer. Nah, untuk outputnya itu menampilkan daftar adapter yang berhasil kita buat. Ini di hasilnya. Oke, lanjut ke sel berikutnya, yaitu menerapkan chat template Qwen. Yang dimana kode ini digunakan untuk melakukan proses inferensi dan juga membandingkan hasil jawaban model sebelum dan sesudah patterning. Fungsi apply underscore Qwen chat underscore template berfungsi untuk menerapkan fungsi percakapan khusus model Qwen agar input sesuai dengan struktur chat model. Selanjutnya, generate answer, yaitu digunakan untuk menghasilkan jawaban dari model dengan cara membuat format pesan sistem dan juga user, melakukan tokenisasi atau menjalankan proses seperti generate text, lalu mengubah hasil token menjadi teks biasa. Lanjut, fungsi ini digunakan untuk menonaktifkan adapter menggunakan disable adapter sama dengan true. Ini hasilnya, dia menampilkan di case 3, yaitu nama pengguna Budi, alamat Bandung, masalah adapter tidak bisa menyala. Kita langsung masuk ke codingan berikutnya, yaitu Gradio dari adapter di runtime. Jadi, di sini kita menggunakan import Gradio dulu, menggunakan perintah import Gradio, lalu untuk update default promnya berdasar case, lalu kita akan membandingkan model RAM dan juga fine tune dengan menggunakan perintah selected underscore case, user prom, system prom, max underscore new underscore token, juga lainnya. Lalu kita akan memvalidasi prom yang kosong dengan masukkan perintah if not use prom or not user underscore prom titik strip. Selanjutnya kita menjalankan aplikasi Gradio dengan menggunakan perintah demo titik launch titik share false. Karena di sini tadi udah limit dan sudah saya jalankan, sebenarnya ini nanti ada kapil. Kita langsung saja lanjut ke codingan berikutnya, codingan 11, yaitu load adapter setelah runtime restart. Nah, kode ini digunakan untuk membuat kembali adapter hasil fine-tuning yang telah disimpan di folder output tanpa memerlukan training ulang. Nah, fungsi dari load adapter underscore from underscore disk itu berfungsi sebagai saklar untuk menentukan apakah adapter akan dimuat dari penyimpanan disk atau tidak. Jadi kita tampilkan adapter yang berhasil dimuat dengan menggunakan perintah print. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang 13, yang dimana kita mengupload 3 file zip yang kita dapatkan dari 3 codingan sebelumnya, yaitu qwen3case1 instruction cs.zip, qwen3case2 sentiment.zip, qwen3case3 instruction titik zip. Menjelaskan sedikit mengenai codingannya, di mana di sini kita akan menggunakan perintah import untuk menggunakan library zip file. Hanya kita mendata final adapternya dengan menggunakan perintah yang ini ke satu dengan judulnya customer service dan juga perintahnya sebagai berikut. Promnya yang ini. Selanjutnya kita menggunakan case 2 dengan judul klasifikasi sentimen dengan sistem ini. Lalu kita menggunakan promnya ini, klasifikasi sentimen ulasan berikut ke salah satu. Oke, selanjutnya kita ke case 3 dengan judul ekstraksi informasi dan bagian sistemnya tertulis ini. Dan juga kita menggunakan prom yang setelah prom ini. Selanjutnya kita upload dan juga load seluruh adapternya dengan menggunakan pilihan adapter path, upload create adapter zip. Di sini kita dapat mengupload 3 adapter zipnya. Selanjutnya di sini ada model evaluasi menggunakan perintah final underscore model.eval, lalu menampilkan adapter yang siap digunakan dengan menggunakan perintah print. Nah, di sini menampilkan 3 file yang sudah saya upload. Di sini dia sudah upload. Oke, lanjut kita jalankan Gradio dari 3 adapter upload. Nah, di sini kita sel terakhir adalah membuka Gradio atau tampilan interface-nya dari 3 adapter zip, yang berhasil kita muat. Pilih adapter pada dropdown, isi prom, lalu klik tombol bandingkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan import terlebih dahulu library yang digunakan yaitu Gradio, lalu mengambil default prom berdasarkan case-nya dengan menggunakan perintah the final case default, select case, lalu saya akan update default prom saat case berubah menggunakan final update default. Lanjut, di sini saya akan membandingkan model raw dan juga fine tuned, yang dimana di sini menggunakan perintah the final compile models. Selanjutnya di sini terdapat validasi prom kosong yang menggunakan perintah if not user underscore prom or not user underscore prom dot strip. Selanjutnya untuk panel outputnya sendiri itu menggunakan sama seperti tadi. Lalu untuk output model raw-nya menggunakan perintah final raw output dan juga model fine tuned-nya menggunakan perintah final tuned output. Selanjutnya saat drop down berubah, ini perintahnya, lalu saat tombol diklik, dia menggunakan input ini, lalu outputnya menggunakan final raw output dan juga final tuned output. Lalu selanjutnya untuk menjalankan aplikasi Gradionya menggunakan perintah final underscore demo titik launch. Ini hasilnya. Di sini saya menggunakan adapter yang diupload itu case 2
Untuk sistem prompt-nya saya menggunakan Anda adalah model klasifikasi sentimen bahasa Indonesia, balasannya dalam JSON valid dan juga label dengan alasan. Oke, untuk user prompt-nya itu klasifikasi sentimen ulasan berikut ke salah satu label positif, netral, negatif, ulasan barang bagus, pengiriman cepat dan juga admin responsif. Lalu saya pencet mode bandingkan. Lalu di sini di bagian mode raw-nya dan juga mode adapter upload-nya loading. Maka untuk mode raw-nya dia menghasilkan hasil sebagai berikut dan juga model dengan adapter upload-nya juga menghasilkan hasil seperti ini. Label positif alasan pelanggan menyampaikan pengalaman baik terhadap suatu produk atau pelayanan. Di sini juga ada running localhost-nya, saya sudah pencet hasilnya ini. Sebelum saya klik bandingkan model, dia kosong, tapi kalau setelah saya klik, dia ada isinya. Seperti ini. Dia memberikan jawabannya. Dia sudah berhasil membandingkan modelnya. Baiklah, sekian video saya. Apabila saya terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.